Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, dan tak lupa pula kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah ibu-ibu yang saya sayangi dan yang saya cintai, kita mulai pelajaran kita malam ini. Kemarin udah sampai halaman 71 Ustazah. kan ya. Iya, yang tamarin 3 Ustaz. Kemarin dijelaskan itu saja, apa namanya? Itu apa namanya itu sebentar saya buka. Kok maju? Tanya sana. Nazar. Apa sih jamak itu saja? Jamak Jamak ya, jamak taksir, jamak nasab ya. salim sama muzakkar itu saja. Salim. Ya. Ini halaman berapa kemarin, Bu? Kalau nggak Halaman salah itu nih, halamannya memang saya halaman ini. ngurus pakai ini. Sampai sampai sini, tapi saja menjelaskan tentang jamak itu saja. Sampai halaman Oh, 71 jamak. kemarin. Cuma Ustazah. Itu taksir. jamak ada mufrad, musanna, jamak. Nah, jamak ini dijelaskan sama Ustazah, jamak taksir, muannas salim, muzakkar salim. Terus eh muan Ini ya, Bu ya. Iya, yang ketiga Ustazah. Yang kedua sudah kemarin. Tapi belum, sudah semua ya. Yang ketiga. cek. Ustazah ada suara? Yang ketiga ya, ya. Jamak taksir, sampai jamak taksir kemarin Ustazah. Jelas. Mana kacamata saya ini ya. Aduh, Baik, Ibu-ibu. Berarti ini diam ya. kemarin jamak muzakkar salim dengan muannas salim udah dijelasin ya, Bu. Insya Allah paham ya, Bu ya. Iya, terus jamak taksir tuh kemarin. Sampai jamak taksir Ustazah itu mungkin jamak taksir kita masih mungkin ada teman-teman yang masih ini saja belum paham kan karena harus lihat kamus kan gitu saja. Itu sih saja sampai situ kemarin. Baik, Ibu-ibu, ini saya menjelaskan kemarin udah 3 jamak, terakhir lagi jamak taksir ya, Bu ya. Jamak taksir, kalau umpamanya jamak muannas salim, berarti jamak muzakkar salim dulu. Muzakkar salim berarti yaitu tambah waw dan nun ya. Tambah waw dan nun atau ya dan nun. Hmm, Ya mati, nunnya fathah. Yang kedua jamak muannas salim yaitu tambah alif dan ta.
alif dan ta, atau alif dan tanya bisa jadi dia baris di bawah atau baris tanya itu baris di atas. Atau baris tanda. Yang ketiga yaitu jamak taksir. Jamak taksir ini adalah jamak yang tidak beraturan. Bisa jadi dia muannas, bisa jadi dia muzakkar. Kalau jamak muzakkar salim tadi itu sudah dipastikan bahwa bendanya sudah diidentifikasi sebagai benda yang laki-laki. Contohnya, yaitu tolib. Nih, tolib, contohnya tolib. Maka kita ingin menjadikannya ke jamak, yaitu jika umpamanya jamaknya adalah jamak muzakkar salim, maka kita tinggal menambah waw dan nunnya aja di belakang, yaitu waw dan nun. Nah, ketika kita mengatakan tolib, kita sudah mengidentifikasi bahwa si tolib itu adalah laki-laki. Maka kalau dia laki-laki ingin mengatakan dia jamak, maka tinggal tambah waw dan nun saja, karena dia menjadi jamak muzakkar salim. Nah, namun jika tolibah, kita sudah mengidentifikasi bahwa si tolibah ini adalah mu'annas. Kenapa dia mu'annas? Karena ada tamar di akhir. Ketika ada dia tamar butohnya, pasti secara pasti dia pasti jamak mu'annas salim. Kenapa mu'annas salim? Karena tamar butoh ini menunjukkan dia adalah mu'annas, yaitu bagian dari perempuan. Maka tinggal menambah alif dan ta di belakangnya untuk menyatakan jamaknya. Maka at-talibu menjadi at-talibuna, talibuna, at-talibah menjadi at-talibat. At-talibah menjadi at-talibat. Kemudian terakhir kita ingin menjadikan dia adalah jamak taksir. Kenapa disebut dengan jamak taksir? Karena jamaknya itu tidak beraturan. Nah, karena itulah disebut dengan jamak taksir. Ini untuk tolib, tolibah, tolib ini bisa dia menjadi jamak muzakkar, bisa muannas, bisa dia menjadi jamak taksir. Namun yang jelas adalah jamak taksir itu adalah jamak
untuk benda-benda mati yang bisa jadi dia tidak jelas prinsipnya antara laki-laki dan perempuan, maka dijadikan dia jamak taksir. Contohnya lagi yang jamak taksir itu adalah kayak sodik. Sodik jamaknya adalah bisa jadi sodikun, bisa jadi asdiko. Nih asdiko yang kayak gini. Maka ketika dia tidak ada sesuai dengan aturan jamak muzakkar salim dengan muannas salim, maka dia masuk ke jamak taksir. Contoh lainnya lagi adalah madrasah. Madrasah artinya sekolah, maka ketika dia jamak, maka dia menjadi madaris. Baik, di sini bisa dipahami ya Ibu-ibu ya. Untuk jamak taksir, hmm, terus contohnya yang lain lagi untuk jamak taksir yaitu kayak Kutub, ini kutub Ustazah Zumala. ya. Kutub. Ya, Zumala itu asal kata mufradnya adalah zamil. Artinya adalah teman. Maka jamaknya menjadi Zumala. Kenapa dia dikatakan jamak taksir? Karena nggak beraturan apanya menjadi jamaknya. Tidak ada tambahan waw dan nun dan tidak ada tambahan alif dan ta. Jadi dia menjadi Zumala. Kemudian asma juga termasuk jamak taksir. Abna jamak taksir jamak dari ibnun. Asma jamak dari isim. Dari sini insya Rijal Allah juga bisa Ustazah. dipahami. Bisa dipahami ya ibu-ibu ya jamak taksir. Oke, taib. Ini di sini Adif tambahkan nama-nama isim di bawah ini ila isim zahir ke isim zahir wa ukhra ila domir. Sama huwa fil mauda. Oh, ini kita diminta menambahkan itu abnaun. Maka ketika ditambahkan ke isim yang zahir yaitu menjadi abna Muhammad ini ke domir. Berarti menjadi abna uhu. Nah, maka contohnya asma. Asma ditambahkan ke tulab berarti menjadi asma utulab. Ketika ditambahkan dengan domir berarti asma uhum nama-nama mereka. Zumala menjadi Zumala Uhamid kalau ditambahkan domir ta yaitu berarti Zumala Uka. Asdiko yaitu ditambahkan madaris maka dia menjadi asdiko ul madaris ditambahkan ke hu dia menjadi asdiko uhu. Dari sini bisa dipahami insya Allah ya Bu ya. Belum saja. Belum paham baru masuk. Ah, Bu Nur baru masuk ya. Ini tentang jama ini Bu, apa namanya jama taksir. Iya taksiran.
Zumina uka. Ya, jamak taksir adalah jamak yang saya ulang lagi ya Bu ya. Jamak taksir adalah jamak yang tidak beraturan. Jamak yang tidak beraturan itu adalah jamak yang dari mufradnya ke jamaknya itu tidak ada konteks bakunya. Nah, contohnya adalah lab tadi, tolib artinya pelajar, maka jamaknya menjadi tulab. Nih, menjadi tulab seperti ini. Maka dia tidak ada beraturan. Kemarin sudah dijelaskan bahwa muzakkar jamak muannas salim yaitu ditambah dengan alif dan ta di bawahnya. Dari mufrad ditambah alif dan ta. Kalau jamak Ya. muzakkar salim maka ditambah waw dan nun di akhirnya. Nah, karena dia itu jelas beraturan, kemudian identifikasinya adalah setiap yang jamak muzakkar salim itu selalu adalah yang diidentifikasi dia sebagai laki-laki. Contohnya tolib. Tolib itu kan artinya pelajar laki-laki. Itu sesuatu yang berakal yang dibangsakan sebagai laki-laki. Jenis kelaminnya laki-laki. Maka itu disebut dengan jamak zakar salim. Ini yang berakal. Kalau jamak muannas adalah sesuatu yang berakal yang dibangsakan dia sebagai perempuan. Maka ketika Perempuan. dari mufradnya yang ada tamar butoh di belakangnya, maka ketika dia jamak ditambah dengan alif dan ta di jamaknya. Sedangkan jamak taksir adalah jamak dari benda-benda yang tidak berakal. Lebih identiknya ini bendanya yang tidak berakal. Ada bendanya yang berakal, dan ada juga yang tidak berakal. Sedangkan kalau jamak muzakkar salim dan muannas salim itu kebanyakan adalah semuanya Berak. berakal. Kalau di jamak taksir ini bisa berakal dan bisa juga tidak. Nah, maka perubahan dari mufradnya ke jamaknya itu tidak jelas. Nah, contohnya asdiko. Asdiko itu kan mufradnya sodik. Sodik. Mufradnya sodik, maka ketika dijamakkan dia menjadi asdiko. Seperti itu. Asli. Mm-mm. Nah, Ya, sodik, insya maka ketika dijamak dia menjadi asdiko. Allah. Mm. Kira-kira bisa dipahami ya ibu-ibu ya? Insya Allah. Kasih contoh lagi. Contohnya lagi yaitu al-baitun. Al-baitun. Baitun artinya rumah. Rumah. Nah, ini bisa berakal Rumah. nggak, Bu? Tidak. Enggak. Nah, dia tidak berakal. Karena dia tidak berakal, ini pasti kemungkinan dia masuk kepada jamak taksir gitu kan. Nah, jadi jamak baitun itu dia menjadi buyut. Buyut. Nggak ada Buyut. kan aturan tambahannya Bu ya, waw dan nun dan alif dan tanya. Nah, maka dia menjadi buyut. Contoh lainnya Buyut. lagi yaitu kursi. Rijal. Kursi ini Rijal berakal atau misalnya. tidak? Kursiyun. Tidak Tidak. berakal, maka jamaknya menjadi karosi. Harus. Karos. Si. Terus rijal tadi rojulun laki-laki ini berakal ya Bu ya, tapi dia bisa dimasukkan ke jamak taksir maka jamaknya adalah rijalun. Rijal. Rijalun. Oke. Rijalun. Iya. Seperti itu. Kulit kebab itu di bagian yang ada tahu-tahu itu loh Pak. Pak, Ayah. Di bawang-bawang kan ada bawang-bawang tuh. Di depan bawang-bawang itu kan ada tahu-tahu. Oh, oke, terang. Ya, ya. Berapa banyak? Satu aja. Satu aja cukup. Ini ada kulit tangki. Bisa dipahami ya Bu ya, insya Kulit Allah. pangsit itu. Oh, Suara lain. Kulit pangsit itu yang kotak ya. Bukan yang besar. Ya. Kalau kulit lumpia Bunda udah pesen besok. Ya, Oke. ya. Kita lanjutkan. Ada. Rojulun jadi rijal. Iya. Nih.
Latihan keempat, Iqra al-misal summa hawil jumalil atiyah mislo. Maksudnya, lihat contoh, kemudian coba ubah seperti yang ada di contoh. Contohnya yaitu al-misal, at-talibu dhahaba ilal mat'am. Maka menjadi tulab dhahabu ilal mat'am. Nah, di sini perlu saya jelaskan sedikit. Talib. Talib ini mufrad atau jamak atau musanna? Tolaba. Mufrad. 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 Maka dia menjadi tulab. Berarti dia menjadi jamak Taksir. jamak taksir. Ya. Kemudian ini zahaba menjadi zahabu. Kira-kira bisa dipahami enggak? Mas, Zahabu. belum itu. Enggak jelas Ustazah. Zahaba jadi zahabu. Zahabu. Ya zahaba kan jadi zahabu sebelahnya itu. Kan tak Iya. tolibu jadi apa ya? Jadi tulab kan? Tolabu jadi tulab. Kenapa tolabnya masuk jamak taksir, Ustazah? Karena kan itu dia tidak ada tanda-tandanya muannas muannas sama muzakkar salim kan? Muannas salim sama muzakkar salim kan nggak ada tanda-tandanya. Rumusnya muannas salim kan rumusnya muannas salim kan di belakangnya tambah alif dan ta. Kalau muzakkar salim ditambah wawu dan nun kan. Nah, tidak ada tanda-tandanya di situ. Makanya dia masuk masuk jamak taksir gitu. Pernah nggak Ustazah? Oh, berarti kita ngikut konteksnya di situ ya. Kan ada rumusnya dia kan. Nah, anak kira itu kalau toliba ya dia muzakkar sehingga mestinya jadi tolibuna gitu. Tapi di sini jadi tulab gitu ya. Itu sih. Ustazah? Ya. Ya, Saya lagi mendengarkan ibu-ibu yang lagi bertanya gitu. Oke, di sini perlu saya jelaskan sedikit nih sebelum kita memulai. Saya jelaskan sedikit penjelasan ya ibu-ibu ya. Nah, yaitu jumlah. Jumlah nih kita agak materi sedikit ya ibu ya. Jumlah. Jumlah itu dia terbagi dua. Jumlah adalah kalau di dalam bahasa Indonesia jumlah itu sama dengan kalimat. Kalau di dalam bahasa Arab jumlah itu jumlah namanya. Kalau di Indonesia kalimat itu adalah yang terdiri subjek, predikat, objek. Sedangkan di dalam bahasa Arab kalimat itu adalah kosakata. Nah, jadi kalau kalimat di dalam bahasa Arab kosakata, kalimat di dalam bahasa Indonesia yaitu jumlah di dalam bahasa Arab. Jadi bisa dipahami ya Bu ya. Jadi jumlah atau kalimat di dalam bahasa Arab itu terbagi dua. Pertama adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah berarti isim. Dari isim itu sudah kita pahami berarti jumlah atau kalimatnya itu terdiri dari isim. Nah, jikalau dia terdiri dari isim berarti kata benda ya Ibu ya, karena isim itu maksudnya artinya adalah kata benda. Berarti jikalau dia kata benda, maka susunan kalimatnya terdiri dari mubtada ditambah khobar. Ini sudah jelaskan sebelumnya ya Bu ya. Berarti terdiri dari mubtada tambah khobar. Nah, yang pertama mubtadanya isim, yang kedua khobarnya juga termasuk isim. Ini jumlah ismiyah ya Bu ya. Berarti jumlahnya atau kalimatnya terdiri dari kata benda. Nah, ini contohnya at-talib. Ini contohnya at-talib. Habiskan tuh ayamnya tuh. Nasyid. Nasyid artinya adalah
rajin. Besok ke sekolah bawa ini ya, masih ada. Masih ada banyak. Untuk cukup lah untuk sarapan sama untuk sekolah ya. Ibu Syitun, yaitu pelajar itu adalah rajin. Ini pelajar itu adalah rajin. Itu apa, Ibu? Nasyitun. Ini termasuk kepada jumlah ismiyah. Yang kedua adalah jumlahnya, yaitu disebut dengan jumlah Fi'liyah. fi'liyah. Fi'liyah artinya adalah kata kerja. Nah, berarti jumlah ini terdiri susunan dari kata kerja. Nah, kalau di Indonesia, kata kerja itu adalah sesuatu yang bermakna melakukan pekerjaan. Contohnya memotong, mencuci, menyapu, menulis. Maka semua itu disebut dengan kata kerja. Maka dia susunannya adalah terdiri dari fi'il. Fi'il artinya kata kerja, tambah Fa'il. fa'il. Fa'il artinya adalah pelaku atau subjek. Ditambah yaitu maf'ul bih atau disebut dengan objek. Maf'ul ya Bu ya. Maf'ul. Baik, maf'ul bih. Maka dia disebut dengan objek. Inilah susunan jumlah fi'liyah. Nah, susunan jumlah fi'liyah ini kemarin sudah saya ajarkan kan Bu, fi'il itu terbagi 3, sudah diterangkan kan kemarin? Sudah, Yaitu Ustazah. ya Fi'il fi'il madi, madi, fi'il amar, ya fi'il fi'il mudhari, madi, fi'il fi'il amar, mudhari, dan fi'il amar. fi'il Ya, dia amar. terbagi 3 ya Bu ya, fi'il madi, mudhari, dan amar. Nah, kemarin juga sudah dijelaskan bagaimana posisi fi'il madi. Kalau posisi fi'il madi berarti yang ditambah adalah yang di belakangnya. Kalau dia fi'il mudhari berarti tambahannya dengan huruf anita, yaitu di awalnya, di awal kosakata ya. Berarti ini sudah dijelaskan kemarin ya Bu ya, fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Sekarang yang jadi masalah adalah bagaimana penyusunan kata di dalam bahasa Arab. Dalam kondisi seperti ini, penyusunan katanya adalah terdiri fi'il. Fi'il yaitu kata kerja, fa'ilnya pelaku, maf'ulnya adalah sesuatu yang dilakukan. Contohnya, memotong kambing. Maka ayah menjadi subjeknya, memotong menjadi predikatnya, apa namanya, kambing menjadi objeknya. Berarti dia adalah maf'ulnya. Maka di sini perbedaannya adalah di dalam bahasa Arab yang dimulai susunan kalimatnya itu dimulai dari predikat. Sedangkan kalau kita di Indonesia dimulai dari subjek ya Bu ya. Kalau kita di Indonesia yaitu susunan katanya adalah SPO ya. Subjek, predikat, objek. Objek. Sedangkan di dalam bahasa Arab predikat dulu, predikat, subjek, dan objek. Jadi dibalikkan dari susunan bahasa Indonesia. Berarti si fi'il ini sama dengan predikat, si fa'il sama dengan subjek atau pelakunya, maf'ul menjadi objek. Kira-kira bisa dipahami ya Bu ya? Nah, contohnya adalah ayah.
Ayah berarti subjek. Memotong berarti predikat. Memotong. Kambing. Kambing berarti objek. Maka kalau disusunkan ke bahasa Arab menjadi memotong ayah kambing. Ya, seperti itu kira-kira bisa dipahami ya, Bu. Memotong ayah kambing. Karena dia kata kerja dulu. Predikatnya didahulukan di dalam bahasa Arab. Ada beberapa kata yang didahulukan juga subjeknya. Contohnya kayak gini. Talib, talib, zahaba. Talib ini adalah isim, berarti dia adalah subjeknya. Zahaba, pergi. Zahaba adalah pergi, dia adalah kata kerja. Berarti kalau dia kata kerja, berarti dia adalah predikatnya. Berarti subjeknya didahulukan, predikatnya. Kemudian ilat matam ini jar majrurnya. Maka dalam kondisi seperti ini nih ada. Tapi yang lebih banyak susunannya di dalam bahasa Arab itu lebih bakunya yaitu susunannya fi'il ditambah fa'il ditambah maf'ul bih. Berarti zahaba talibu ila mat'am. Itulah yang aslinya, yang sesuai dengan kaidah jumlah fi'liyah. Kira-kira bisa dipahami di sini ya, Bu ya? Apa Ustazah dari fi'il ditambah fa'il ditambah apa lagi Ustazah? Maf'ul, Bu. Maf'ul itu adalah objek. Objek. Fi'il tambah fi'il. Sudah fi'il. Fi'il, fa'il. 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 Maf'ul bih. Ya. Fa'il sama fi'il apa beda? Fa'il. Fi'il itu subjeknya. Fa'il itu predikatnya, pelakunya. Saja apanya saya terlambat dari kelas ini dulu. Ada 2 kelas malam ini. Baik, nggak apa-apa Ibu. Yang penting bisa ngikutin ya Bu ya. Ya, insya Allah. Dari sini bisa dipahami insya Allah ya Bu ya. Karena mau saya hapus nggak apa-apa ya Bu. Iya, silakan Ustazah. Oke, saya hapus. Nih, tadi sudah kita ambil yaitu jumlah fi'liyah. Maka jumlah fi'liyah saya iniin yaitu fi'il, rumusnya ditambah fa'il, tambah fa'il, ditambah maf'ul. Bisa jadi dalam suatu kalimat itu fi'il ditambah fa'il saja. Maf'ulnya tidak ada. Karena sudah bisa dimengerti tanpa adanya maf'ul. Contohnya, ibu duduk. Ketika dikatakan ibu duduk, orang sudah paham. Berarti tidak disebutkan di atas kursinya, gitu kan. Di atas kursi itu bukan objeknya, tetapi adalah posisinya jar majrurnya ya, Bu ya. Nah, maka ketika dikatakan ibu duduk, bu adalah subjek, duduk berarti predikat. Berarti sama susunannya yaitu fi'il dengan fa'il. Jadi tidak mesti harus ada maf'ul. Yang penting kaitannya adalah di dalam jumlah fi'liyah itu yang terpenting itu adalah fi'il ditambah fa'il. Contohnya yaitu kanasa. Kanasa artinya adalah menyapu. Kanasa, maka nih kanasa ini kemarin kan saya udah jelasin ya Bu ya, fi'il madi sama fi'il mudhari. Kira-kira kanasa ini adalah fi'il madi atau fi'il mudhari? Fi'il madi karena sudah berlangsung kan Ustazah. Iya, fi'il madi karena dia terdiri dari kata asli yaitu 3 huruf yaitu kanasa dan tidak ada tambahan di awalnya. Kalau ada tambahan di awal berarti itu adalah fi'il mudhari. Tidak ada tambahannya di awal dengan huruf anita.
Maka dia termasuk fi'il madi atau fi'il yang sudah dikerjakan. Maka jikalau dia masuk ke fi'il madi, timbangan domirnya apa yang mewakili di sini? Apakah Huwa. dia anta, Huwa. huwa, Huwa. atau Huwa. anti, atau hum? Huwa. 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 Ya, berarti Ustazah. huwa. Nah, Huwa. jikalau huwa itu muzakkar atau muannas? Muzakkar. Huwa muannas. Muzakkar. Muzakkar. Oh iya muannas dan Berarti muzakkar. muzakkar dia karena huwa ya Bu ya. Berarti Iya. si pelakunya pasti laki-laki, Iya. nggak mungkin perempuan. Benar nggak Bu? Ya, Hai, Ustazah. benar. Nah, berarti kita akan mencari siapa pelakunya gitu. Berarti yang laki-laki. Bisa jadi pelakunya adalah Ali. Nah, seperti itu. Jadi, kanasa Ali. Ali menyapu atau menyapu Ali. Ali menyapu. Ya, seperti itu ya, Bu ya. Nah, kemudian contoh lainnya itu kayak qiraat. Nih, qiraat ini fi'il madi atau fi'il mudhari ya, Ibu-ibu? Mudhari. Apa? Mudhari. Mana ada? Madi. Madi Ustazah. Oh, pro. Madi. Madi. Jika Baca. madi, ini domirnya apa yang tersembunyi di sini? Iya. Ya, benar, yaitu hiya, domir. Iya. Nah, kemungkinan jikalau hiya berarti fa'ilnya apa kira-kira yang cocok? Perempuan ya. Berarti Tuan Fatimah. dia mah. misalnya Fatimah. Aisyah. Berarti Nah, si Aisyah. oke, bisa Aisyah. Aisyah membaca. Nah, maka kalau untuk membaca bisa kan ditambah maf'ulnya, Bu? Yaitu objeknya Kitabun. apa yang Buku. dibaca Aisyah? Kitabun. Al-Quran. Kitabun. misalnya. Alkitab ya. Alkitab. Alkitab. Iya, Alkitab. Berarti qara'at Aisyah Alkitabah. Qara'at fi'il, Aisyahnya fa'il atau si pelaku. Berarti Alkitab dia menjadi maf'ul. Ulbi. Dari sini bisa dipahami ya, Bu, yang atau masih ragu? Kalau masih ragu, saya kasih contoh lagi. Oke, Contoh lagi contoh Ustazah, lainnya biar bisa. lagi, ya. Kharaju. Nih, kharaju nih fil madi atau mudhari? Kharaju. Madi. Fi'il Madi madi. Ustazah. Tambahannya di Ustazah. awal atau di akhir? Di akhir. Wawa Di alif. akhir. akhir. Berarti fi'il Fi'il Madi. Di Fi'il Madi. madi. Wawa alif. ya madi. Domirnya apa tersembunyi di sini, Bu? Hum. Ustazah. Hum. Hum. Hum, ya, hum. Nah, kira-kira kalau hum berarti kan lebih dari 3. Kira-kira siapa yang bisa melakukan? Itu bisa jadi tulab kan, Bu ya? Karena tulab kan lebih dari 3 juga. Tulab. Tulab itu apa Ustazah? Tulabu. Pelajar. Tolabun. Oh, Belajar. tolabun murid ya. Jadi Kirain tulab. Muridah. itu mereka Murid-murid. telah keluar ya, Bu ya. Yes. Kenapa mereka? Karena wawunya ini Domirnya menunjukkan dia domirnya adalah hum ya, Bu. Hum. Yes. Kharaju at-tulab. Para pelajar mereka sudah keluar. Ini yang jadi catatan adalah Ibu, jikalau umpanya tulabnya disebutin, berarti si fa'ilnya disebutin di sini, maka waw dan alif ini yang mewakili domir tadi itu dihilangkan, maka menjadi kharaja at-tulab. Kira-kira paham ya, Bu? Maka dia Kalau menjadi ada fa'il. kharaja at-tulabu. Nih. Kharaja. Hojanya panjang.
Enggak, kharaja aja. Kharaja at-tulabu. Nih. Kenapa dihilangkan waw dan nun? Karena si fa'ilnya sudah disebutkan. Siapa? Yaitu Oh, tulabu. tulabu. Jika umpamanya fa'il ini tidak disebutkan, kita cukup mewakilinya menjadi kharaju. Nah, kharaju. Nanti kita akan berpikir siapa ya kharaju itu? Nah, nanti di iniin ya tuh kharaju itu bisa jadi siapa yang ditujunya. Cuma waw dan alif ini sebagai pengganti tulab yang tidak disebutkan. Jadi untuk memendekkannya, untuk memudahkannya, maka disebut aja kharaj. Mereka sudah keluar. Kira-kira bisa dipahami ya, Bu? Maka nih Jadi menjadi jadi khoroju saja ya. Tidak maka horoja dia lagi menjadi ya, khoroju. jadi khoroju. Kenapa khoroju? Karena dia mewakili waw dan alif ini mewakili domir hum. Siapa Domir humnya? hum. Ya, at-tulab. Nah, tapi kalau disebutkan tulabnya, maka khoroja ini kembali ke asalnya yaitu huwa. Maka menjadi khoroja at-tulab. Kira-kira bisa dipahami ya, Bu? Ulang Ustazah, ulang. Gimana, Bu? Masih Ustazah. diulangi? Hai, ulang Ustazah. Ya pas perubahan itu tadi Ustazah. Kalau tulapnya nggak disebut kayak gitu. Dari situ Ya, Ustazah. nih. Aslinya kan kharaju. Kharaju atulabu. Kharaju fi'il. Tulab adalah fa'il. Maka orang Arab itu suka menyingkat-singkat. Mereka nggak suka ribet gitu kan. Maka untuk dibacanya, maka dia membacanya kharaja atulabu. Kenapa menjadi kharaja atulabu? Waw dan alifnya itu dibuang. Kenapa? Karena waw dan alif itu mewakili hum, domir hum. Siapa humnya? Yaitu atulab. Nah, maka di atulabnya sudah disebut, maka tidak perlu lagi menambahkan waw dan alif tadi. Mubazir kata orang Arab. Nah, maka dia menjadi khoroja. Jika umpamanya tulabnya nggak disebut, nah, maka ditulis khoroju. Mereka sudah keluar. Nanti kita bisa paham siapa merekanya yang ditujunya. Oh, berarti yang ditujunya adalah tulab. Nah, seperti itu kira-kira bisa ya, Bu ya? Paham ya, Bu? Insya Allah. Sama. Sedikit-sedikit Contohnya saja. lagi yaitu kharajna. Contohnya ya, Bu ya. Kharajna. Kharajna ini domirnya apa, Bu? Hunna. Hunna Ustazah. Punna. Ya, domirnya hunna. Hunna. Bisa kita menyebutkan kharajna at-talibah. Ya. Boleh kita menyebutkan at-talibat, berarti jamak ya, Bu ya. At-talibat berarti jamaknya muannas salim. At-talibat. Nah, berarti ini kita simpan dulu nih di sini berarti kharajna at-talibat. Nah, bisa kita menjadikan kharajna. Kharajna ini wakilnya adalah hiya. Nah, namun di satu sisi orang Arab itu males dia ribet-ribet dikembalikannya menjadi ke hiya. Tadi yang tulab tadi dikembalikan ke huwa asalnya, kalau terlibat dikembalikan ke huwa, yaitu ke hiya, maka menjadi kharajat at-talibat. Nah, kharajat at-talibat. Jikalau disebutkan at-talibatnya, maka kharajanya itu kembali ke asalnya yaitu hiya. Kharajat at-talibat. Jikalau at-talibatnya tidak disebut, cukup menyebutkannya kharajna. Mereka sudah keluar.
Kira-kira bisa dipahami ya Bu ya di sini. Insya Allah. Ini disebutlah. Rojat. Halaman rojat. Rojat. Pertanyaan nggak Bu? Jikalau nggak ada pertanyaan, jadi saya ingin menambahkan, saya hapus ya Bu ya. Nah, di sini kita lihat contohnya at-talibu zahaba. Nah, pelajar itu pergi ke mat'am. Ini susunannya adalah subjek, ini predikat, ini adalah jar majrur. Nah, maka karena subjeknya didahulukan, maka di fiilnya itu diganti sesuai dengan subjeknya. Nah, karena dia huwa, maka zahabanya menjadi huwa juga. Itulah dia adalah jamak, dia mewakili hum, maka jamak ini juga mewakili hum, yaitu zahabu. Kira-kira bisa dipahami ya Bu ya di sini, insya Allah ya. Kalau udah paham, berarti kita coba latihan. Kita mulai dari Bu Rizka dengan latihan at-talibu jalasa fil fasli. Maka Ibu ganti menjadi domirnya hum. Kira-kira at-talib ini jamaknya apa? Kira-kira silakan Ibu. At-tulabu jalasu fil fasli. Ya, atulab jalasu fil fasli. Oke. Al-mudarris nomor 2, Ibu Bu Ani, silakan Ibu nomor 2. Al-mudarrisu al-mudarrisu kharaja minal madrasati. Al-mudarrisu jamaknya berarti mudarris apa Bu? Al-mudarrisuna. Iya, Ustazah. Iya, mudarris bukan Bu. Dia jamaknya madaris. Oh, Berarti dia jamak taksir atau jamak jamak muzakkar salim atau jamak muannas salim Bu? taksir Ustazah. Jamak taksir. Dia tidak berakal ya Bu ya. Al-madris kharaja minal madrasah Ustazah. Madaris ini mudaris. Oh, ini mudaris berarti berakal ya Bu ya? Berakal kan Ustazah. Iya, berakal. Berarti dia masuk ke jamak isim. Muzakkar. Oh, jamak muzakkar, iya, isim muzakkar. Al-mudarrisuna. Mudarrisuna. Ya, Apa al-mudarrisuna. Kharaja. Ya, al-mudarrisuna kharaja Minal madrasah. Al-mudarrisuna al-mudarrisuna berarti kharajanya menjadi Yakhruju. kharaja. Kita lihat dulu Bu. Kharaja ini fi'il madi atau fi'il mudhari ya? Kharaja berarti fi'il madi ya Ustazah? Fi'il madi ya. Dia fi'il madi, kemudian jikalau dia fi'il madi, dia kemudian al-mudarisnya dijadikan jamak, berarti menjadi al-mudarisuna. Apa Ustazah? Belum paham Ustazah. Kakak, Dedek, Nenek nelpon nak sebentar nak.
Al-mudarrisuna berarti dijadikan ke jamaah. Kharajanya berarti gimana Bu fiilnya? Jadinya Kharaj. 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 domirnya hum ya Bu. Berarti menjadi Cina. ya kharaju. Al-mudarrisuna kharaju Kharaju min madrasah. minal madrasah ya. Al-mudarrisuna kharaju minal madrasah. Oke. Nomor 3, Bu Ulan silakan Bu. At-tajir zahaba ila suq. Berarti dia cari jamannya dulu. At-tajir itu berarti tujaru bukan Ustaz ya? Ya, tajir ya, tujar. Tujar. Tujaru zahabu ila suki. Tujar zahabu ila suki Ila ya. suki. Di sini bisa dipahami ya Bu ya, insya Allah. Insya Allah. Berarti Oke. dicari zamannya juga, terus dicari fiilnya ya Ustazah, disesuaikan Ya. ya. Ya, disesuaikan. Umpamanya gini, ini kan zahaba. Kalau zahaba berarti fiil mati kan Bu ya. Nah, maka fiil madinya kalau dia tolib berarti kan domirnya yang itu kan huwa ya. Iya, Nah, huwa. kalau tulab domirnya berarti Hum. hum, yaitu huwa, berarti domirnya hum. Berarti fiilnya zahaba, berarti ini fiilnya zahabu. Nah, kalau umpamanya dia menjadi tolibat, berarti domirnya apa, Bu? Iya. Tolibat berarti Tolibat jadi iya. dia perempuan. Iya. Tolibatnya panjang, Bu. Bukan tolibah, tapi tolibat. Oh, libat. Mu'annas. Alif dan ta. domirnya apa? Tolibat tuh. Domirnya panjang. iya atau hunna. Mana sih itu tadi? Tolibat tuh berarti menjadi domirnya itu Hunna. Ya, domirnya adalah Hunna. Ya, hunna. Berarti kalau hunna menjadi at-talibatu za apa jadinya, Bu? Kalau zahaba ini jadi domirnya hunna menjadi Zahabna. Zahabat. Zahab. Zahab. At-talibat zahabna ilal Oh iya, zahabna. Mat'am. ilal mat'am. At-talibat zahabna ilal mat'am. Nah, bisa dipahami insya Allah ya, Bu ya. Oke, kalau umpamanya dua orang, tolibani. Berarti domirnya apa, Bu? Tolibani mau domir. Berarti iya, huma. Berarti ya, humanya berarti huma Muzakkar. zahabanya menjadi at-talibani Zahabani. Sabuna. at-talibani zahabani. Karena kalau huma fiilnya menjadi tambahan ya Bu ya. Zahabani. Zahabani at-talibani zahabani ilal mat'am. Oke. Nanti diulang lagi saja. Masih bingung. Iya, saja Harus mendeteksi satu-satu itu saja, diuraikan satu-satu gitu saja ya untuk kalimat itu. Oke. Harus gitu Kita sih. mulai dari ini ya Bu ya. Kita mulai dari huwa. Huwa berarti tolib kan Bu ya?
Ya, tolib. Tolib, berarti menjadi zahaba ilal mat'am. Nah, berarti kalau huma berarti at-toliban at-tolibani nah, berarti ini huma. Berarti kita ingin menambahkan fiilnya. Berarti menjadi balikkan ke huma. Silahkan lihat catatan Ibu. Kalau zahaba ini menjadi huma. Apa timbangannya jadinya? Zahaba. Tambah alif Ustazah. Zahaban. Zahabat. Tambah Anunya panjang. Huma. Huma. Huma, Bu. Fa'ala. Huma kan? Oh, huma. Fa'alata. Zahaba. 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 Ustazah. Panjang ada alifnya di belakang. Zahaba. Bagi. Nih. Ya. Karena nggak hafal domir ini makanya bingung. Jujur. Zahaba atau zahabani, Bu? Kalau Zahaba. Ustazah nggak ada nih-nya. Zahaba. Ya, zahaba aja saya salah. Ya, Berarti nggak dia ada nih-nya. menjadi zahaba atau liba ilal mat. Mat'an. Oke. Sekarang hum berarti tulab. Tulab berarti menjadi apa, Bu? Zahabu. Ya, menjadi zahabu. Ya, zahabu ilal mat'am. Kalau tolibah Apa? Tolibah. Ini lihat ya, Bu. Tolibah berarti dia tidak panjang. Tolibah. Kalau tolibat baru panjang. Nih, tolibah berarti ya. menjadi hiya. Hiya. Berarti kalau hiya dia menjadi Zahabat. Hiya. ya. Zahabat. Ada taknya di belakang. Zahabat. Ya, zahabat. Oke. Kalau atolibatani Atolibatani. Huma ya? Antum. Antum Ustazah. Huma. Antuma. Ya, talibatani. Nah, berarti fiilnya gimana? Talibata. Zahabata. Berarti huma tapi untuk perempuan. Berarti menjadi Huma perempuan. Itu Zahabat. Dia panjang Zahabat. Panjangnya panjang banyak dari belakang. Zahabata. ya, zahabata. Nah, kalau tolibah, nah ini panjang ya Bu ya terakhirnya tolibat. Libah. Huma. Berarti ini Hunna. Ya, hunna. Maka dia menjadi Zahabna. Ini domir masih belum hafal. Nah. Oke, at-talibat zahabna. Insya Allah bisa dipahami ya Bu, insya Allah dari sini. Gara-gara belum hafal domir. Bisa, karena belum hafal domir Ustazah, jadi bingung. Terus ke belakangnya gimana? Itu sih. Pengakuan diri. Masih bingung kadang Ustazah masukinnya itu gitu loh Ustazah. Kalau 3 huruf itu masih paham, tapi kalau sudah 4 itu agak bingung. Gitu. Oke. Nah, tapi ini udah insya Allah secara teorinya udah paham kan Bu ya, tinggal
banyak latihan lagi sebenarnya ya Bu. Iya, tinggal nanti Oke. dibuang buahnya, apanya yang dipasang gitu saja. Nanti dicoba Iya. sendiri. Sekarang Kalau saya paham nanti coba japri saja. anak. Anak berarti menjadi Zahabna. Dahabat. Benar. Dahabna. Sahabat. Zahabata. Anak zahabat. Tuh. Dahabatu. Zahabatu. nazab. Dahabtu. Zahabatu. Kalau nahnu Nahnu Dahabna. zahabna. Panjang. Ah. zahab. Nah, oke. Nah, Ah. Oke, anta. Zahabata. Iya, Dahabata. anta zahabta. Kalau antuma Zahabatuma. ya zahabatu. zahabatu. Oke. Kalau anti Zahabati. Dahabati. iya benar. Kalau antunna Zahabatuna. Zahabatunna. antunna zahabatunna. Insya Allah bisa Banyak sekali paham pada kan? takdir. Ini udah mulai ibu bisa. Nyontek Ustazah. Apa Bu? Nyontek ini, lihat domirnya nyontek. Lihat domirnya Lihat nyontek catatannya, Bu, Ustazah. ya. Ibu benar-benar Iya, hafal. lihat domirnya nyontek ini. Belum Kalau baru nyontek Ustazah. nggak bisa. Iya, sering banyak kita praktek ya Bu ya. Tapi secara Iya, ini Ustazah. bisa Ibu dipahami ya Bu ya, Insya Allah. Sekarang saya coba jadikan musananya. Musanna berarti dua ya Bu ya. Lihat konteks kalimatnya ya Bu. Yaitu atau bibani. Nah, ingat tobibani ini Ibu lihat domirnya cocoknya apa? Tobibani. Oke. Atau Bani. Ya, tobibani. Nah, ini Ibu rubah ya Bu ya. Fiilnya. Ini habis. yarkabu. Ingat Ibu, yarkabu ini domirnya fiilnya apa ya Bu ya? Madi atau mudhari. Oke, yarkabu Ibu rubah apa Mudhari. yang salah ini? Ya, domirnya mudhari. Apa yang salah kira-kira? Yarkabu. Saya ini dua dokter, dua orang dokter mengendarai mobil. Nah, sekarang tobibani maka yarkabunya menjadi atau. Lihat dulu dong apa Bu fiilnya. Yarkabu berarti fiil Fiil mudhari. Modern. Yarkabu Kenapa itu Ibu mengatakannya fiil mudhari Bu? karena ada tambahannya di depan. Ada tambahannya. Ya, karena tambahannya di depan bukan di Depan. akhir. Ibu ganti tobibani domirnya apa? Tobibani itu lebih dari dua. Dua. Berarti kalau dua tobibani kan dua ya. Berarti domirnya apa? Huma. Jadi huma. Humanya muzakkar atau muannas? Muzakkar. Ya, muzakkar karena tidak ada tamarku. Iya. Terus jikalau muzakkar, di sini saya pengen berarti yarkabunya menjadi Yarkabunya. Yarkabani. Roka. Yarkabani. Berarti kalau huma, coba Ibu lihat catatannya huma Bu. Huma. Yarkabani. Berarti menjadi yarkabani. Ya benar. Atau bibani yarkabani saya
As-sayyarah, yani atau bibani yarkabani as-sayyarah. Oke. Sekarang saya ganti menjadi atau bibat. Ibu ganti, rubah nanti yarkabu ini, yarkabu sayyarah ini. Apa yang perlu dirubah? Yaitu atau bibat. Apa? Atau bibat. Ini domirnya cari dulu, Bu. Domir apa dia atau bibat? Iya ya. Domir Iya. hundia. Iya. Kalau iya tamat butoh, Bu. Ini bukan tamat butoh. Nih. Berarti Hunna. Nah, ya benar. Hunna. Maka berarti yarkabnya menjadi Yarkabna. Yarkabna, Ustazah. ya benar. Yarkabna. Yarkabna. Sayar. Atau bibatu yarkabna as-saya. Saya ini atau bibuna. Silakan Ibu ganti. Kalau atau bibuna berarti menjadi Iya. bibuna. Domirnya cari dulu domirnya, Bu. Domirnya berarti Ya. benar Ibu. Hum berarti menjadi ya Yarkabu. Kabu panjang. kabu. Kabu. Yarkabu. Yarkabu aja, Bu, atau yarkabuna? Bu. Enggak, yarkabu aja Ustazah. Enggak ada nanya, yarkabu aja. Nah. Bu, lihat dulu nih fiilnya apa? Fiil madi atau mudhari ya? Mudore. Mudhari ya. Kalau mudhari ada nunnya. Yarkabuna ada menjadi nunnya Ustazah. yarkabuna. Berarti atau bibun yarkabuna as-sayyar. Dari sini insya Allah dipahami ya, Bu. Paham sedikit. Sedikit. Yang penting sedikitnya ada. Masih meraba-raba Ustazah, masih ngurai-ngurai. Ya. Tadi saya mikir dulu, Bu, gimana ya cara memahamkan Ibu supaya Ibu nggak bingung. Tadi saya mikir dulu. Tapi alhamdulillah ya, Bu, ya, dengan perincian kayak gitu nih, agak detail sedikit, diinin satu-satu, insya Allah Ibu paham ya, Bu, ya. Insya Allah. Walaupun butuh masih lihat buku, tapi sekurang-kurangnya udah kegambar lah cara ini. Tinggal latihannya banyak aja supaya nggak bingung, ya kan, Bu? Iya Ustazah, nanti kalau bingung nanti chat Ustazah Japri, bener nggak? Ustazah ya. Coba sekali lagi kita bikin coba. Kita berarti Ustazah suaranya hilang. Nggak ada suara. Nggak ada suara. Anta berarti anta, Bu. Anta. Oh, anta. Anta apa Ustazah? Anta berarti rokabanya menjadi anta. Ya. Pak Alta. Tarkabu. Anta. Kalau anta berarti menjadi tarkabu. Ya, benar menjadi tarkabu. Kalau anti? Tarkabina. Tarkabina. Ya, anti menjadi tarkabina. Kalau antum? Antum tarkabuna. Tarkabani. Antum berarti menjadi tarkabu.
Tarkabuna. Ya, berarti menjadi tarkabuna. Berarti antum tarkabuna as-sayarah. Bisa dipahami ya Bu ya, insya Allah. Insya Allah. Kasih PR aja saja biar latihan. Gimana Bu, dikasih PR? Iya, biar latihan. Baik. Oke, kalau gitu saya kasih PR ya Bu ya. Ibu bikin, Ibu rubah. Nanti atau saya kirim ke Ibu nih ya Bu ya. Nanti Ibu nih yang ngirim ke grup. Boleh ya? Ya, boleh Baik. saja. Ya gitu aja Ustazah. Sudah lewat Ustazah. Ini kita tutup dulu atau gimana nih Bu? Karena udah jam setengah Iya, 10. saja Saya udah jam takutnya Ibu 9 ada lewat. takut Ibu. Kalau saya sih mana-mana aja Bu. Cuma ininya. Oke, baik. Kita tutup dengan bacakan Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf lahir batin. Semoga Ibu ini ya Bu ya paham. Nanti saya bikin PR biar tambah ini ya biar tambah paham. Insya Allah nanti saya kirim melalui Ibu nih. Oke, izin saya live dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Khair. Jazakumullah Terima khairan. kasih Umi Nini. Iya, sama-sama. Khairan.